pertemuan yang kedua. Saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya. Ini rasanya lebih enak nih pagi. Ya. Sabtu nanti lebih enak lagi. Tapi kalau bisa langsung ke sini ya. Nunggu di bawah sini atau di atas sini ya. Yang di sana nanti disuruh ikut. Paham ya? Kalau hari Sabtu, ini nggak saya sebut, masuk soalnya nih. Ya. Ya, pertemuan kedua ini sudah mulai ada prakteknya sedikit. Nah, terus sudah hidup komputernya? Ada koneksi internetnya nggak? Nggak ada. Ada nggak? Bisa akses internet maksud saya? Karena ini perlu di-download dulu. Nah, ini materi yang kita bahas hari ini, jadi nggak terlalu digas. Kemudian untuk waktu fleksibel ya. Jadi bisa jadi pertemuan kita tuh waktunya nanti kurang. Di pertemuan yang lain bisa jadi waktunya melebihi, lewat dari waktunya, gitu ya. Jadi kita memaklumi saja, seperti itu. Karena praktikum itu kadang-kadang tanggung nih, ya. Apalagi yang error dikit lagi gitu, waktunya padahal sudah lewat. Ya, nanti kita tambah sedikit, kurang sedikit, nggak apa-apa, gitu ya. Ini yang kita bahas. Ini tadi pinnya patah satu ternyata ya. Maka kayaknya jalur warna merahnya memang. Ya. Ya, tentang pemrograman berbasis mobile yang versi web. Itu yang pertama. Teorinya dulu ya. Kemudian kita bahas perangkat lunak yang kita gunakan dalam praktikum, lalu langsung nanti menginstal web server, menginstal framework 7 ya. Lalu menjalankan proyek, dan saya sampaikan referensi utamanya langsung dari websitenya framework 7 ya. Nih, pemrograman berbasis mobile ya. Kalau mobilenya sendiri ya, saya bahas yang kedua. Kalau mobilenya sendiri itu artian kita tuh bisa dibawa kemana-mana, bisa dipindah barangnya. Ya, kalau dulu kalau komunikasi pakai telepon biasa itu nggak bisa dibawa kemana-mana. Terus berkembang ya, jadi bisa dibawa kemana-mana. Bentuknya lebih besar dari ini lagi, pakai antena segini. Ya, dulu koneksinya menggunakan layanan fleksi, itu yang sudah mulai bisa dibawa kemana-mana. Handphone waktu itu masih sangat langka. Ya, saya ingat dulu waktu STM tahun 98 sampai 2000 itu yang punya baru satu orang, kepala sekolah aja, handphone. Ya, yang lainnya nggak punya. Dan itu pun beliaunya pindahan dari daerah Jawa. Ya, ditugaskan ke Kalteng, ke SMK 1. Ada yang dari SMK 1? SMK 1 ada. Kalau ada, satu sama alma mater kita berarti ya. Ada yang dari SMP 2? Ada. Satu alma mater juga kita. SMP 2 Palangkaraya? Ya. Ya, saya di situ juga. Ada yang dari SDN Percobaan? Namanya SDN Percobaan ya. Tapi serius itu ijazahnya beneran. Bukan percobaan juga. Namanya aja. Dulu SD Langkai 6. Ya, jadi bisa dibawa kemana-mana. Waktu itu yang punya hanya kepala sekolah. Sekarang semuanya bisa dibawa kemana-mana. Ya, dari yang kecil bentuknya sampai yang lebih besar lagi, sampai laptop seperti ini bisa dibawa kemana-mana. Itu namanya mobile. Tapi lebih spesifik lagi, mobile ini perangkat komunikasi sebetulnya. Ya. Bisa dibawa kemana-mana dan dia bisa menampilkan data, menampilkan informasi ya. Kalau dulu hanya buat komunikasi aja, sekarang sudah jauh lebih luas lagi. Itu mobile ya. Nah, kemudian pemrograman, karena mata kuliahnya pemrograman ya. Pemrograman itu proses menulis kode intinya. Nah, yang kita lakukan nanti ngoding. Pemrograman namanya ya. Nah, kalau digabung
Pemrograman mobile artinya secara spesifik nih khusus, yaitu nulis kode program dengan bahasa tertentu juga untuk perangkat tertentu. Perangkatnya perangkat apa? Perangkat mobile. Bahasanya apa? Ya bahasa khusus untuk itu juga. Gitu ya. Namanya pemrograman berbasis mobile. Berbasisnya itu yang dimaksud apa tadi? Bahasa tertentu untuk perangkat tertentu. Itu berbasisnya. Basisnya alat. Berbasis ke alatnya itu. Ya, walaupun nanti pada perkembangannya aplikasi atau program yang kita buat di mobile itu bisa juga sebenarnya diakses melalui perangkat lain, perangkat desktop itu bisa. Begitu juga sebaliknya sekarang. Ya. Yang desktop bisa juga diakses lewat mobile. Nah, aplikasi mobile itu sendiri ada 3 macam ya. Yang pertama adalah native, hybrid, sama yang berbasisnya web di mobile gitu ya. Jadi ada 3. Kalau native itu bawaan kalau bahasa kita atau aslinya. Apalagi kalau dicari di kamus tuh bisa sampai bisa diartikan udik kayak gitu ya. Itu asli-aslinya. Nah, itu menggunakan bahasa pemrograman khusus ya, tertentu. Contohnya ya, yang termasuk natif itu adalah bahasa Java, Kotlin ya, untuk Android. Jadi Java, Kotlin itu untuk Android khusus, atau bahasa Swift untuk iOS. Kalau mau bikin aplikasi yang bisa dijalankan di iOS ya, mau tidak mau pakai bahasa Swift gitu. Itu namanya native asli ya, tidak bisa pakai bahasa yang lain, pokoknya pakai bahasa itu. Kalau mau bikin aplikasi ini harus pakai itu native namanya ya. Kemudian ada hybrid ya. Hybrid ini ada bantuan SDK. SDK itu Software Development Kit ya, itu dari mobilenya, dari versi natif. Jadi natif itu dia memberikan SDK. Jadi kalau nanti kita masuk ke Android Studio itu ada SDK juga. Ya. Jadi SDK itu sebagai bantuan untuk menjalankan aplikasi yang berbasis hybrid ini. Ya, supaya bisa dijalankan di perangkat mobile, ya. Contohnya di situ bisa pakai JavaScript. Padahal JavaScript itu web. Ya, JavaScript, kemudian ada bahasa Dart namanya, kemudian HTML, CSS dan sebagainya. Tapi dengan bantuan SDK itu bisa jalan di aplikasi berbasis Android misalnya, bisa juga jalan di iOS, seperti itu ya. Contoh perangkat lunaknya ada Ionic, ada Cordova. Kalau pernah coba-coba ya, Cordova atau PhoneGap. Kemudian ada Xamarin, Flutter ya, itu Flutter itu sebuah plugin di dalam Android Studio. Jadi dengan Android Studio, kalau Android Studio-nya sendiri itu khusus bikin aplikasi di perangkat Android nanti. Tapi ada plugin tertentu yang diinstalkan di Android Studio sehingga Android Studio-nya itu bisa dipakai untuk bikin aplikasi hybrid. Jadi 2 ya, bahasa yang digunakan nanti bahasa Dart ya, pluginnya namanya Flutter. Hasilnya nanti bisa buat Android, bisa juga untuk iOS. Jadi kita ngoding itu satu aja codingannya, nanti tinggal outputnya ini kita keluarkan untuk dijalankan di Android atau dijalankan untuk iOS gitu. Namanya hybrid seperti itu ya. Kemudian ada lagi yang basisnya adalah web. Di mobile itu ini menggunakan bahasa pemrograman web, pakai PHP, pakai yang lain-lain yang berhubungan dengan web ya. Yang paling umum itu adalah JavaScript kalau dia berhubungan dengan mobile. HTML, CSS itu dipakai ya. Nah, yang kita praktekkan nanti menggunakan yang versi web ini untuk tahap awal sebelum UTS. Ya, sebelum UTS.
Contoh perangkat lunaknya atau aplikasinya atau frameworknya adalah misalnya kalau yang versi web itu bisa Codeigniter ya, kemudian Laravel, ini yang base-nya framework ya. Kemudian ada ada native web itu pakai ngoding PHP biasa, kita tanpa menggunakan framework dan lain-lain. Termasuk di situ ada framework 7 ini. Ya, yang akan kita gunakan. Sampai sini dulu ada pertanyaan nggak? Nggak ada ya? Bagus. Perangkat lunak yang kita gunakan ada 3 untuk praktikum sampai dengan nanti UTS. Pertama, harus ada web server. Yang kedua, ada kode editor. Yang ketiga, ada browser. Karena berbasis web ya, jadi bukannya pakai browser. Coba dicek dulu di komputer ini yang ada web servernya apa. Saya bebaskan menggunakan apa saja terserah untuk web server. Bisa pakai SAM, bisa pakai WAM, bisa pakai server to go, bisa pakai Laragon, bisa pakai yang lain-lain. Ada kalau dulu namanya PHP Triad. Ada lagi USB web server yang versi portable ya. Ada. Dicek dulu. Ada SAM-nya enggak? Ada ya? Ada. Kalau nggak bawa laptop, pakai komputer yang ada di sini, berarti pakai SAM. Saya nanti menggunakan Laragon. Tapi sama saja ya. Yang penting ada web servernya. Kemudian ada kode editor. Kode editor ini buat ngedit kodenya. Kita ngetik kode, bisa pakai Sublime, pakai Visual Studio Code boleh, pakai Notepad++ boleh, pakai Dreamweaver bisa, pakai PHP Storm bisa, dan lain-lain bisa. Mau pakai Notepad biasa juga bisa. Ya. Ini kalau yang berbasis web itu enaknya seperti itu. Kalau ngodingnya itu bahasanya nggak mesti harus install yang berat-berat. Di situ ada apa? Bawa laptop. Ada aplikasi apa? Sublime ada di situ? Visual Studio Code ada? Di situ ada. Notepad++ ada? Ada. Terserah nanti pakai yang mana aja. Saya mau pakai Word, Pak, terserah aja. Ketik di Word bisa. Ya. Boleh ya, karena ini bahasa web itu bahasa teks, jadi enak. Ya. Ya, kode editor ada buat kemudian ada browser, pasti ada lah kalau browser ya. Ada Google Chrome di situ, ada Firefox. Ada harusnya yang Internet Explorer diganti sudah ya. Jadi Microsoft Edge ya. Ada Opera, ada Safari. Nggak harus semuanya ada, satu aja yang penting ada. Yang penting ada browser. Sudah. Sudah ya? Nah. Saya nanti dalam prakteknya menggunakan Laragon. Diingat nih nanti buat diinstal di laptopnya. Ini tadi ya. Ada web server bebas pakai yang mana saja. Kode editor bebas. Browsernya juga bebas. Yang penting ada 3 itu. Jangan diinstal semuanya. SAM diinstal, WAM diinstal, Laragon diinstal. Saya jamin nggak akan jalan. Karena dia sudah ngambil port 1, nggak bisa yang lain. Misalnya ya, sudah terinstall SAM. Terinstall SAM, dia akan ngambil port 80 sudah. Ya, kita install yang lain, dia mau jalan nggak bisa. Karena portnya sudah dipakai. Jadi cukup 1 saja. Yang penting nanti posisinya, foldernya. Kalau SAM itu biasanya cari aja folder SAM, tempat folder kerja kita ya. Cari folder SAM, di dalamnya itu ada htdoc. Nah, bikin folder di dalam htdoc itu, sudah. Kalau yang menggunakan server to go dan Laragon, itu di dalam folder aplikasinya itu ada folder namanya www. Di dalam situ, jadi antara www dengan htdoc itu sama posisinya. Nah, tinggal sesuaikan aja mau pakai yang mana nanti.
ininya. Jangan dibikin sendiri. Makanya pakai SAM. Tapi dibikinkan foldernya www, nggak akan bisa diakses itu. Ya, tempatnya htdoc. Ya, saya lanjut ya. Ini menginstalasi web server, karena sini sudah ada, di laptop saya yakin sudah ada juga ya. Sudah punya, atau pakai SAM atau apa. Ini petunjuk menggunakan Laragon. Ya. Caranya gampang, download dulu, kemudian klik 2 kali, next, finish. Udah, gitu ya. Cara install kan gampang ya. Tapi sambil dibaca, siapa tahu di situ ada akan mendelete apa gitu, jangan di dulu. Ya. Nah, salah satu kelebihannya menggunakan Laragon adalah aksesnya bisa nanti langsung domain, pakai domain. Jadi misalnya secara lokal ya, misalnya kita bikinkan domainnya itu www.apa gitu. Tapi secara lokal bisa diakses seperti itu. Karena dia sudah set di awal. Kalau yang SAM dan yang lain-lain itu perlu kita ngeset dulu supaya bisa diakses seperti mengakses website di luar. Ingat ya, ini lokal dia. Misalnya komputer ini saya buka hotspotnya, lalu kalian misalnya connect ke sini, bisa diakses www.mobile.com misalnya, itu bisa. Tapi kalau diakses keluar nggak bisa, nggak ada punya orang yang terbuka. Jadi bisa kita set seolah-olah ini memang domain asli. Nah gitu ya. Kalau di SAM dan sebagainya perlu ngeset virtual host dan sebagainya. Sudah ya, ini cara nginstal nih lewat aja. Nah, ini sudah masuk instalasi framework 7, silahkan di-download dulu. Itu alamatnya. Yang gampang yang di bawah itu ya, yang is.gd. Saya tidak menggunakan Node.js ya, jadi kita ngambil yang versi CDN. Jadi sudah saya paketkan seperti ini yang digambar ini ya. Versinya adalah 707, framework 7 versi 707. Kita pakai yang itu. Jadi supaya sama foldernya itu langsung diekstrak di dalam www atau di dalam htdoc. Diekstrak, yang ini diekstrak. Download dulu ya. Yang kedua ini aja ya, yang agak enak bacanya ya. Ini sudah saya buatkan. Yang is.gd/framework 7. Nanti langsung di-download aja. Sudah? Belum, berarti ada kemungkinan lambat ya. Padahal ukuran kecil tuh, 640 MB saja. Apa itu? Kok nggak bisa? Salah itu, prame. Bisa lah. Lambat, jaringannya lambat. Jaringannya lambat ya? Apa? Apa? Hah? Nah, makanya saya menyarankan bawa laptop aja. Sudah di-download? Ini download. Ya, sabar ya, jaringannya gantian. Ada yang sudah berhasil downloadnya? Hah? Nah, lihat. Apanya yang satu?
Ukurannya kecil tuh 640 aja. Sudah Andre? Udah. 45 orang. Enggak 45 orang ya. 100 kilobyte masing-masing. 45 kali 100 berapa? 4,5 MB sudah. Belum ada kelas sebelah di bawah kantor sana make. Saya juga belum download. Sudah? Yang sudah berhasil silahkan di-share di grup filenya. Saya lupa tadi malam. Maunya saya kasih dulu, terus ditaruh di punya masing-masing ya. Sudah ada yang share? Kalau yang Laragonnya itu nanti aja, nggak usah jangan di-download di sini ya. Itu yang bikin lambat. Laragonnya sudah berapa MB itu ya, jangan. Itu kalau mau install sendiri aja nanti, kalau memang mau sama dengan yang saya pakai. Tapi kita nggak mau ngatik Laragonnya ya, yang kita otak-atik nanti itu aplikasi yang kita bikin itu. Maka sekali dia jalan sudah selesai. Itu hanya buat menjalankan webnya saja. Nah, buka hotspotnya masing-masing. Tapi nggak bisa ya, nggak ada wifi-nya di sini. Komputer bawah yang ada. Saya mau buka WA di sini, tapi kan direkam layarnya. Layar saya kan direkam ya. Nanti enggak, karena rekamannya enggak saya stop, enggak saya edit ya. Begitu selesai, ada kesempatan saya upload. Nah, cepat. Sudah berhasil. Kalau Violet biasanya karena kehabisan waktu koneksi, karena lambat, kelamaan. Ya, harusnya itu. Harusnya itu. Coba dibuka, diklik show all. Coba lihat, jalan nggak? Jangan nggak jalan. Oh, jalan di 0 byte. Nah, file. Hah? Iya. Buka dulu, saya ngasih tahu strukturnya. Karena Framework 7 itu gabungan ya. Bahasa awalnya adalah HTML, tapi nanti kita gabung dengan PHP. Jadi extensionnya akan jadi PHP. Nah, jalan. Ada satu orang yang download di HP.
Buka browser, akses alamat itu tadi, download, kan tinggal di-share. Tinggal di-share. Bisa dari HP itu, kan alamat web itu. Supaya bisa saya perlihatkan strukturnya seperti apa. Ini bahasanya nanti dua yang dipakai ya. Akan ada gabungan dengan JavaScript. Nah, ini misalnya supaya kita tahu lah konsepnya dulu ya. Framework mobile. Jadi dia seperti kalau yang pernah belajar jQuery mobile atau yang pernah akses blog saya itu ada jQuery mobile ya. Konsepnya adalah seperti itu. Apa? Sudah download. Kalau sudah di-download, buka ini aja, dilampirkan. Jangan dibuka. Nah, langsung ke WA aja, lampiran aja. Ya. Oh, sudah ada. Bingung lagi, masukin yang komputer lagi. Oh, saya bilang laptop, flash disk, colok OTG. Ya, agak susah ya kita kalau mengharapkan koneksi, apalagi nanti pakai Android Studio. Kalau dia download Gradle, wah lama banget. Kalau ini sudah belum. Mana? Ya itu sudah. Ya nggak apa-apa ya. Jadi masih ada waktu sampai hari Rabu depan. Silakan nanti dipersiapkan, ya kan gitu ya. Sambil saya berusaha bikinkan modulnya untuk pertemuan selanjutnya. Nah, gitu ya. Tapi perlu saya jelaskan dulu di sini, ya. Disimpannya hasil ekstraknya ya. Kalau hasil ekstrak itu berarti itu paket itu ada folder dalamnya namanya ini nih. Framework 7 underscore sp7.0.7 gitu ya. Nah, foldernya itu ditaruh di dalam www atau di dalam htdoc. Yang pakai SAM itu htdoc namanya. Langsung aja di situ ya. Jadi setelah www langsung framework 7 itu foldernya. Kalau yang pakai server to go atau pakai Laragon itu taruhnya di folder www. Nah, isinya kalau kalian buka itu isinya yang framework 7 itu foldernya adalah aset, folder aset, dan satu buah file namanya first.html. Ya, itu sebagai core-nya, kerangka halaman HTML-nya, ya. Nah, di dalam aset itu kalau diklik 2 kali folder asetnya ada ini. Ini contoh aja ya. Yang kita perlukan itu adalah nih, framework 7 bundle min CSS. Ya. Yang ini, kemudian kalau icon ini bisa nanti ya. Kemudian yang kedua adalah framework 7 bundle min JS. Dua ini yang penting. Jadi di atas nanti dipanggil yang CSS-nya, yang di bawah dipanggil JS. Yang sudah ekstrak isinya seperti itu ya, harusnya sih sama, nggak mungkin berkurang. Jadi yang dipakai itu adalah yang bundle itu, bundle ya, bundle ya, yang bundle min CSS sama bundle min JS, dua itu. Kemudian nanti kalau kita mau pakai icon, ada icon misalnya ada tombol back, panah ke kiri, atau next misalnya panah ke kanan, atau gambar rumah home ya, atau apa itu nanti dimasukkan yang framework 7 icon CSS. Ini sudah saya ambil untuk isi dari iconnya itu di dalam 3 file itu ya, yang itu, yang reguler itu. Awal mulanya nggak ada itu. Jadi ini sudah saya modif sedikit supaya kita bisa pakai secara offline. Kalau tidak dimodif, ikonnya nggak akan muncul nanti, kecuali kita
connect ke internet. Nah, ini sudah saya modif, jadi bisa kita langsung pakai. Dan nggak saya pisah ya. Biasanya terpisah tuh aset itu ada CSS dikumpulin dalam CSS sendiri foldernya, yang JS dalam JS sendiri. Ini enggak, saya gabungkan semuanya biar enak. Sudah ya, saya ekstrak nih sambil jalan ya, sambil jalan. Nanti bisa dilihat videonya, kan gitu, gampang kan? Ini hasil apa namanya downloadan saya tadi. Folder Laragon saya itu ada di D. Sini saya naruhnya ya. Ini ada Laragon, kemudian ada www. Nah, saya naruhnya di sini. Kalau punya kalian yang pakai SAM, berarti SAM HT doc, gitu ya. Ya. Nah, ini sudah ada, saya ekstrak di dalam www ya. Jadi setelah www, ini ada folder framework 7. Ada plus HTML. Ada aset dalamnya ya. Saya lanjutkan dulu ya. Nih, menjalankan proyeknya, jalankan dulu web servernya, SAM-nya dipastikan bisa jalan. Kalau ada error, misalnya yang error itu adalah database ya, abaikan aja dulu. Karena kita belum pakai database, jadi nggak apa-apa, yang di SAM-nya. Nah, jalankan browsernya, buka browser ya, lalu diakses alamat lokal. Biasanya localhost atau ada yang pakainya 127.0.0.1. Ya, itu sama, itu alamat localhost. Nah, seperti ini tadi, ini sudah saya masukkan di sini ya. Kemudian dijalankan Laragonnya. Oke, ini sudah jalan punya saya ya. Seperti ini ada port 80, dia pakai untuk Apache-nya. Yang MySQL-nya ini boleh nggak jalan dulu, nggak apa-apa, karena kita belum pakai database ya. Nggak apa-apa. Nggak bisa jalan. Oke, kemudian diakses localhost. Nah, seperti ini tampilan punya saya. Kemudian ada folder framework 7 ya. Hati-hati kalau salah tempat naruh filenya tadi, foldernya tadi itu nggak muncul di situ. Nah, ini tinggal diklik, klik folder kerja, ada satu buah file dan satu buah folder. Benar ya? Sama dengan itu tadi ya. Sama dengan ini. Nih, isinya. Nah, ini tinggal diklik yang first HTML-nya. Oke, tampilannya seperti ini. Lebih kurang. Oke, saya jelasin. Yang dimaksud dengan web mobile tadi ya. Ini sayang sekali ya, layarnya. Jadi nggak kelihatan tuh, ada garis pemisah dan sebagainya. Oke, intinya adalah seperti ini. Tampilannya seperti ini. Ini diakses menggunakan desktop. Tampilannya lebar seperti itu. Aslinya harusnya ketika diakses menggunakan perangkat mobile itu seperti ini. Jadi kita mainnya seperti ini nanti. Di inspect halaman, lalu di sini diaktifkan untuk mobile. Ya, kalau seperti ini kan full ya. Untuk mobile seperti ini diaktifkan. Ini tampilannya, harusnya seperti ini. Jadi ketika diakses pakai perangkat mobile, ya, pakai HP misalnya, ya bentuknya seperti itu.
Ketika diakses menggunakan layar yang lebar, bentuknya itu tetap seperti itu. Nah, ini membedakan dengan yang frameworknya non-mobile. Misalnya nih, ini bukan mobile. Ini desktop. Kalau diakses pakai desktop tampilannya seperti ini ya. Tapi kalau diakses pakai perangkat mobile, jadinya seperti ini. Ada perubahan? Ada perubahan nggak? Antara yang bukan mobile, perangkat yang akses, sama yang mobile. Ada perubahan? Ada perbedaan? Apa yang beda? Hah? Bisa nggak menganalisis ini? Nih. Ini kalau diakses, blog saya kalau diakses menggunakan perangkat mobile, tampilannya seperti ini. Kalau mengaksesnya pakai desktop, seperti ini. Apa bedanya maksud saya? Apa? Gini-gini itu apa? Hah? Landscape dengan apa? Kalau berdiri apa? Potret. Ya. Nah, sekarang begini satu lagi. Ini mohon maaf ya. Kok cepat Pak punya Bapak? Ya saya pakai HP saya. Oke, ini tampilan seperti ini. Ini saya akses pakai desktop. Oke, sekarang diakses pakai mobile. Ini diaktifkan. Apa bedanya? Nih. Ini pakai desktop, artinya tidak diakses menggunakan perangkat mobile ya. Sekarang pakai perangkat mobile. Apa bedanya? Lebih kecil tuh ya pastilah. Kan tergantung akses layarnya. Pertanyaan saya, kalau dilihat di situ diperhatikan yang berubah apa? Kayaknya nggak ada. Coba perhatikan. Ini pakai desktop. Sayang sekali ya, nggak kelihatan ya. Karena warna merahnya nggak muncul nih. Kalau warna merahnya muncul itu garisnya itu kelihatan lebih jelas. Sudah saya usul ganti. Baterai juga nggak bisa. Nah tuh. Capek saya kalau pegang. Nah, itu dia. Nah, kelihatan ya? Yang bagian atas itu sebut saja navbar atau top bar gitulah ya. Yang bawahnya nggak ada. Ini diakses pakai desktop. Nah, sekarang saya akses dan posisinya ini blok-bloknya ke bawah semua ya. Nah, lalu saya akses menggunakan perangkat mobile. Mobilenya saya aktifkan. Ada perubahan? Ada perubahan nggak? Hah? Yang top barnya tetap di atas. Yang blok di bawahnya ada berubah nggak? Nggak ada, tetap aja urutannya kayak gitu. Nah, banding dengan ini tadi. Nih, ini desktop. Sekarang diakses pakai perangkat mobile. Apa perubahannya? Tata letaknya, layoutnya berubah ya. Yang semula tadi kanan dan kiri, sekarang kalau diakses pakai mobile dia ke bawah. Itulah perbedaannya. Yang blog saya ini menggunakan web biasa, tapi menerapkan prinsip adaptif dan responsif. Kalau layarnya mengecil, objek yang ini taruh ke bawah, gitu. Tapi tetap muncul, ya. Nah, sedangkan yang satu ini walaupun layarnya besar, lebar, layar kecil, tetap posisinya seperti itu. Nah, ini mobile. Yang dimaksud dengan web mobile itu seperti itu. Balik lagi ke sini ya. Nih, tampilannya akan tetap seperti ini. Yang bagian atas itu tetap, bagian bawah itu ada dua ya, link 1 dan link 2 itu akan tetap walaupun diakses pakai desktop, sekalipun hanya tampilannya jadi lebar, gitu aja. Paham? Bisa melihat perbedaannya? Itu yang dimaksud dengan web mobile aplikasinya.
mulai pusing saya Pak, saya nggak jadi aja ikut kuliah nih. Ya nggak apa-apa. Dia bilang sana sama bagian akademik, batal aja Pak saya Pak. Tambah pusing. Ya, Rabu depan tambah pusing ya. Sudah, ada sebagian yang sudah bisa masak. Masak, bagaimana masak? Ah. Lambat kalau pakai HP ya. Koneksinya sama ya dengan asumsi koneksinya sama ya. Jangan-jangan pakai laptop dia pakai WiFi, koneknya ke ISP misalnya, sedangkan di HP kebetulan paket datanya mau habis, bisa jadi. Tapi gitu terus Pak, maksudnya sama-sama pakai WiFi Pak. Tapi kalau pakai laptop lebih cepat, kalau pakai HP lebih lambat, misalnya. Ini kasusnya macam-macam ya. Jadi kalau kita sudah pernah buka di komputer terutama ya, di PC, di laptop dan sebagainya, kalau kita sudah pernah buka website, itu akan tersimpan di dalam history, dalam case-nya ada. Website ini itu disimpan di dalam, ada. Jadi ketika kita kembali ke situ, hanya data terbaru aja diambil ke websitenya. Nah, harusnya sama di HP gitu juga. Cuma mungkin ya, kita di HP itu kan sering melakukan pembersihan ya. Mungkin di clear, case-nya di clear, kemudian history dibuang, ya otomatis dia akan akses ulang. Itu bisa jadi. Bisa jadi juga ada yang menerapkan contoh nih ya, tapi mau saya sebut direkam ya. Marketplace lah, yang warna hijau, nah gitu aja dah. Marketplace warna hijau ada matanya. Nah, itu disebut ya. Sama aja tuh yang lain, yang warna merah juga sama, terus yang warna oranye juga sama. Ketika diakses pakai laptop, cepet ya, lebih cepet lah pokoknya daripada kita akses pakai HP. Ya kenapa? Karena dia membedakan. Ya, kalau dulu itu membedakan kalau perangkat mobile yang akses, dia akan pindahkan ke subdomain. Biasanya depannya ada M titik baru nama websitenya dia. Sama dengan YouTube. YouTube kalau diakses langsung pakai web, youtube.com. Tapi kalau diakses pakai HP, tapi bukan lewat aplikasi ya, lewat browser, buka Chrome misalnya, itu munculnya adalah m.youtube.com. Nah, itu yang di loadingnya beda dengan yang desktop. Gitu ya. Itu yang kelihatan. Ada yang nggak kelihatan. Contohnya tadi marketplace. Marketplace yang warna hijau, yang saya tahu ya, yang lain juga sama sebetulnya. Ketika diakses pakai browser, yang versi web itu ya, yang tampil. Ketika diakses pakai perangkat mobile, dia ini ngaksesnya ke yang mobilenya, versi mobile. Tapi nggak ada perubahan di atas, di alamatnya. Nah, itu yang bisa membedakan. Kemudian juga resource-nya tergantung nih. Perangkat kita, mampu nggak? Laptop kita 2 GB RAM-nya. HP kita berapa giga? Kan gitu ya. Nah, seperti itu. Maka selalu saya menekankan kalau yang web itu, ukuran file itu mempengaruhi kecepatan website. Kalau bisa seminimal mungkin, bikin seminimal mungkin. Yang nggak perlu itu buangin aja. Kenapa? Semakin besar ukuran file ketika diakses, jadi lambat. Buktinya apa? Kita download film misalnya, ya masih suka nonton drama Korea nggak nih? Download yang ukurannya kecil sama yang besar, ya lebih lama yang besar. Sama saja di website juga gitu ya. Jadi kalau bisa di minimize. Makanya kita menggunakan ini nih. Mana tadi? Nah, ini ada namanya framework 7 bundle min CSS. Kalau aslinya ukurannya lebih besar. Nah, yang min ini kalau kita buka ya. Ini biar kelihatan. Ini yang min CSS. Saya buka yang app CSS dulu ya.
Nih, seperti ini. Nggak ada spasi-spasinya sama sekali ya, gabung aja semua tuh. Ada berapa baris nih? Ada berapa baris? Ada berapa baris? Berapa? Berapa baris? Satu baris saja ini. Ini cuma satu baris, ya. Ini jadi turun itu karena saya potong di sini. Ini ada wrap. Kalau nggak dipotong, ya satu baris aja. Nah, semua. Ya. Nah, sekarang kita buka yang ini. Bundle min. Ini ukurannya berapa? 570 kilobyte. Bayangin. Aslinya sebelum dibikin min itu, aslinya itu tulisannya seperti itu. Ada enter gitu. Ini berapa baris total? 13. Bagus. Sudah paham ya. Nah, seperti ini. Gabung aja semua. Kira-kira dari panjangnya ini ya 583.001 karakter gitu. 500.000. Itu kira-kira berapa enter yang dibuang sama dia tuh supaya jadi kayak gitu. Banyak ya. Puluhan ribu ya yang dibuang. Kalau ngikutin cara penulisan yang benar seperti ini nih. Ini salah satu yang membuat aksesnya jadi lebih cepat. Kenapa? Ini disebut di minify namanya. Jadi ukuran yang besar dikecilkan, ya, tanpa mengurangi fungsi dari file itu. Jadi nanti kalau ada pertanyaan, apa bedanya tadi antara yang dibangun menggunakan web mobile dengan yang tidak, website yang pakai mobile, versi mobile sama yang tidak, apa bedanya? Apa bedanya? Itu Pak, tadi Pak, yang itu Pak, ini Pak. Ini kalau diakses dia potret, kalau enggak landscape. Bukan ya. Intinya adalah kalau mobile, kalau dibangun dengan perangkat mobile, layoutnya itu tetap, gitu dah. Tidak berubah layoutnya. Ya, kalau seperti ini tadi, ini bukan web mobile, dia berubah. Nah, kalau yang ini web mobile, dia akan tetap seperti itu. Tuh. Ya. Nah, seperti itu ya. Ini juga sama. Yang kita pakai Promok 7 sama. Ini kalau lebar seperti ini, kalau mengecil ya tetap seperti itu. Nah, nanti kita ngaksesnya seperti ini ya. Kita inspek halaman. Jadi supaya kelihatan betul-betul mobile. Ada pertanyaan lagi Kak? Bagus pertanyaannya tadi. Jadi hasilnya setelah dijalankan seperti ini. Sudah bisa. Tapi diakses pakai SAM lewat localhost. Jangan diklik 2 kali file first-nya itu. Nanti nggak bisa jalan kalau pakai database. Ya. Apalagi kalau extension-nya sudah diganti dengan PHP, nanti beda. Nggak bisa dijalankan dengan klik 2 kali. Ada pertanyaan lagi nggak? Nggak ada? Oh, berarti bisa semua ya? Mantap. Saya tidak ngajari. Saya sudah sampaikan sebelumnya ya, kita sama-sama belajar. Ada app server, double. Matikan satu. App server tuh biasanya langsung jalan ketika dihidupkan. Makanya ketika SAM dijalankan nggak bisa bentrok. Ya, salah satu aja. Bisa pakai app server tuh bisa. Ada pertanyaan? Kenapa? Kan nggak masuk juga di rekaman. Tapi pertanyaannya saya ulang nanti biar kedengeran. Kenapa panas HP saya? Ayo, apa? Itulah kadang-kadang ya, saya agak kurang suka sebetulnya ketika ada pertanyaan tapi nggak ditanya. Nanya ini secara pribadi. Enggak.
Kenapa? Boleh jadi pertanyaan itu sebenarnya muncul juga di kawan-kawan yang lain ya. Nah, tapi sebentar dulu ya. Ketika ditanyakan di kelas, enak tuh ketika ada jawabannya yang dengar lebih banyak. Nah, kalau kita ngomongin dosa sama pahala, itu dapat pahala yang bertanya. Kenapa? Dia membuka pengetahuan bagi yang lain, gitu ya. Dah, tanya apa? Kenapa warnanya hijau Pak? Ada daun-daunnya. Nah, itu bisa juga jadi pertanyaan ya. Itu dulu dia tadi angkat tangan. Ya. Mana baru 2 pertemuan? Oh, tinggalan jauh katanya. Yang mana? Yang mana? Nah, itu koneksi internet. Ya, satu itu masalah koneksi internet ya. Makanya tadi saya bilang, ikutin saja dulu. Itulah salah satu fungsi rekaman ini ternyata ya, banyak selain. Nah, nanti setelah ini saya upload, dilihat lagi videonya gitu aja lah. Ya, sudah tahu kan channelnya? Tuh, channelnya. Iya, Pak. Nah. Ya. Kalau misalkan nanti kan kalau misalkan pakai Apa? Larapel. Laragon. Bisa pakai 2. Bisa pakai SAM. Ada artinya terinstall SAM, diinstal lagi Laragon itu bisa. Yang penting jangan dijalankan dua-duanya. Dan dipastikan jangan langsung jalan otomatis dua-duanya. Seperti punya saya tuh, kalau nggak saya klik di Laragon yang saya buka ini tadi ya, start tadi, dia nggak jalan. Jangan dibikin otomatis langsung jalan ketika menghidupkan laptop. Nah, gitu ya. Nah, jadi bisa aja sebetulnya, tapi dimatikan. Soalnya itu tadi yang kemungkinan memang terinstall ada app shop. Coba lihat dulu salah satu, coba dari coba. Di C itu atau di D itu ada folder app shop nggak? Di dalam ininya app shop. Ya, di C. Ya, ini terinstall 2. Ini SAM-nya jalan nggak? Ada tadi. Nah, langsung buka browsernya, kamu jalankan langsung localhost. Hah? Ada 2 kayaknya nih. Terinstallnya 2 nih. Ada SAM sama AppShop. Browser langsung aja localhost. Load. Enter aja langsung. Bisa. Nah, ini jalan. Jadi AppShop-nya tuh jalan. Makanya ketika menjalankan SAM, nggak bisa dia, karena sudah diambil sama dia itu. Di komputer ini ya. Jadi, mau gimana nih? Mau pakai AppShop aja. Tapi di laptop terinstallnya apa? SAM. Sudah diambil oleh AppShop itu. Iya. Intinya dia nggak mau di madu. Aduh, kacau. Nggak bisa dijalankan sekaligus bersamaan karena kuotnya sudah dipakai oleh AppShop ternyata yang di komputer ini ya. Coba dilihat dulu, coba buka browser aja lah dulu. Buka browser pakai Explorer apa? Google Chrome atau Firefox, silahkan buka. Ada yang perhatikan, ada yang enggak. Yang fokus yang perhatikan aja. Sudah terbuka browsernya, ketik localhost. Nih, ketik localhost. SAM-nya nggak usah dijalanin. Apa yang tampil? Ada tulisan app shop itu. Ada ya? Ada nggak? Apa nih? Ini nggak apa-apa ya, saya menyebutkan nama dan sebagainya, nanti masuk di rekaman, nggak apa-apa ya. Nggak tahu juga orangnya kan nggak kelihatan ya. Betul. Nama saya muncul terus. Nomor HP saya lagi saya taruh situ. Nanti nggak lama habis itu tuh tiba-tiba ada aja orang WA. Macam-macam tuh, nawarin rumah, pinjaman online, aduh. Nggak apa-apa ya, karena nomor saya sudah nomor bisnis.
Apa yang tampil? F-Serve Open Project ya. Tampilan seperti ini. Ini berarti web server jalan, tapi bukan punyanya SAM, tapi F-Serve. Nah, kalau F-Serve itu silahkan dibuka foldernya di C. Di C ada F-Serve. Dalamnya itu www. Nah, naruhnya di dalam situ. Berarti sama dengan Laragon ya. Nah, nggak usah install Laragon kalau gitu. Nah, itu bisa dipakai, itu berarti nggak usah pakai SAM ya. Nanti. Tadi yang file framework 7 di-download, diekstrak di dalam www-nya folder app-serve. Terlanjur. Saya cinta mati Pak dengan SAM. Ya sudah, kalau gitu diceraikan saja yang app-serve-nya. Caranya gimana? Caranya lihat di start itu ada buat mematikan, buat di stop servernya. Tapi capek, setiap kali buka nanti di stop dulu. Nah, terus bisa uninstall. Bisa. Oke, sudah ya. Harusnya ini bisa dipraktekin nih. Sudah di-download tadi, dikopikan, ekstrakannya dimasukkan ke dalam www-nya folder F-Serve. Ini siapa yang belum tanda tangan? Sudah? Oke, kalau sudah bisa, saya buka isinya ya. Isi dari file first HTML. Sudah bisa nggak ngikutin? Download dulu. Sudah di-download, diekstrak yang benar. Kita kuliah ya, jadi nggak bisa semuanya bisa gitu, nggak bisa. Kecuali ada 10 orang aja di sini. Oke. Dan sampai bisa. Nanti kita keluarkan sertifikat. Berarti kursus dong ya. Nah, apa-apa. Nanti dilihat aja videonya lagi. Oke, ini file first HTML saya buka. Saya pakai editornya Notepad++. Kalian bebas pakai yang mana saja. Ini isinya. Oke, seperti biasa di bagian atas, ini tetap menggunakan, kalau ada seperti ini ya, ada tanda seru, doctype HTML, itu berarti dia menggunakan HTML versi 5, mendukung ya. Lalu HTML itu mesti dibuka dengan HTML, ditutup di bawahnya dengan /HTML, itu sudah. Ya. Kemudian bagiannya ada dua, ada head, ada head dan body. Head itu nanti menampilkan bagian header, kemudian yang body adalah isi yang akan tampil. Kalau kita lihat di sini, yang bagian head itu adalah yang atas ini, yang atas, ini ya. Kemudian yang body itu yang tampil di sini, termasuk yang atas ini, sampai ke bawah sini. Ya, itu bagian body. Ini kerangkanya khusus untuk bagian head dulu ya. Oke. Supaya tampilannya di versi mobile itu bagus, ya, itu selalu dimasukkan yang baris 5 ini. Ya, ada viewport di sini, width-nya, lebarnya sama dengan device width, lebar dari device. Saya coba hapus ya. Ini yang baris 5. Saya coba hapus seperti ini. Saya simpan, kemudian ini saya akses. Ada perubahan nggak?
Ini tampilannya kalau metanya tadi saya hapus. Sekarang saya balikin. Nah, saya balikin ke sini. Yang viewportnya width-nya sama dengan device width, initial scale-nya 1 dan seterusnya ya. Ini kalau di refresh, ini tadi ya. Nah. Akan berbeda ketika dia tidak menggunakan yang device width. Jadi dia menyesuaikan tuh. Kalau menggunakan HTML biasa, ya tampilannya akan berbeda. Kalau diakses dengan desktop, seperti itu tampilannya. Ketika diakses dengan mobile, tanpa baris 5 ini ya, hurufnya akan mengecil. Tapi kalau dimasukkan yang baris 5 ini, hurufnya jadi lebih besar ketika diakses menggunakan perangkat mobile. Nah, itu bedanya ya. Karena memang dikhususkan untuk web mobile, maka ini perlu dimasukkan. Kemudian ini ada theme color. Theme color ini pernah ngakses ini ya, sebuah website. Ketika kita akses websitenya, baris ininya berubah. Yang atas tempat browse-nya itu berubah. Misalnya ngakses apa ya? Lupa saya websitenya apa itu. Kalau diakses dia berubah warna. Nggak bisa ditunjukin di sini, ya harus lewat HP, ya karena browsernya harus browser yang versi mobile itu akan berubah. Mau saya tunjukin di HP saya, tapi lagi rekaman. Akhir nanti berakhir, gitu ya. Oke, biasanya di atasnya ini akan berubah warnanya. Kalau kita ngakses website tertentu yang dominan warnanya misalnya warna biru, otomatis semuanya itu berubah jadi biru. Ketika ngakses website nanti yang warna merah, dia akan ngeset theme colornya warnanya merah. Itu ngesetnya di sini. Nih, theme color, konten, warna ini. Ya, agak susah saya nunjukannya karena browsernya dipakai adalah desktop ya. Nah, selanjutnya ada title. Title ini yang muncul di atas tadi. Ya. Lalu ini yang penting baris 12. Ini yang diakses adalah file CSS dari framework 7. Ya, ini yang membentuk tampilan seperti ini. Tampilannya bisa jadi seperti ini. Jadi kita sudah tinggal pakai saja. Tanya Pak, bolehkah itu dipakai buat TA nanti Pak? Saya mau bikin TA-nya misalnya berbasis web mobile, tapi saya nggak bikin sendiri. Bolehkah saya pakai framework 7? Boleh. Boleh ya, karena dia hanya menyediakan, kalau bahasa saya itu rumus-rumus saja. Kita tinggal yang memadukan rumus itu. Mau jadi tampilannya seperti ini, ada tombol di mana, itu misalnya dirubah ya. Di atas tuh ada Awesome App 7 App tulisannya. Mau kita tambahkan di sebelah kiri itu ada tombolnya yang bisa diklik, sebelah kanannya ada, bisa. Nanti pertemuan selanjutnya kita bahas tentang reference. Saya lanjutkan. Nanti kalau perlu icon, kita akan tambahkan di sini. Ditaruh aja di sini, di atas dari head ini, slash head. Ya. Aduh Pak, tambah pusing Pak. Makin ketinggalan saya Pak. Ya udah Pak, saya ditinggal aja. Nah, jangan berputus asa gitu ya. Oke, lanjut. Ini yang harus ada ya. Ada div ID sama dengan app. Nah, harus ada. Karena ini yang jadi root-nya dari elemennya framework 7. Kemudian kalau kelas, yang kelas ini boleh nggak ada. Kosongin boleh. Ya. Nah, semua isinya itu berada di dalam sini. Class view, view main. Ini siapa yang bikin Pak? Sudah diatur oleh framework 7-nya. Kalau dirubah, bisa nggak Pak diganti? Bisa, tapi nggak jalan seperti itu. Ya, kita tinggal pakai. Ya. Kemudian ini buat navbarnya. Jadi intinya adalah
Di sini ya. Di framework 7 itu sama dengan jQuery Mobile. Jadi halamannya itu bisa kita pisah, tapi di dalam satu file. Ini adalah home. Nah, seperti ini. Namanya home. Data name-nya adalah home. Nama kelasnya adalah page. Jadi ini dibentuk sebuah halaman. Page itu halaman. Nih. Sampai ke sini. 22 sampai 46. Itu adalah halaman. Nama halamannya apa? Home. Di bawah sini, di 47, sebelum dari 48, kita bikinkan halaman baru. Di situ misalnya namanya tes misalnya. Bisa. Ya, kelasnya tetap page juga. Jadi ketika kita akses nanti yang tampil hanya yang home. Padahal di dalam itu ada lagi halaman. Nah, kita mau akses halaman ini. Gimana caranya? Ada caranya. Nanti ya, sabar aja. Pelan-pelan. Kita bisa bikin sampai berapa halaman? Sebanyak-banyaknya halaman di dalam satu file ini bisa. Jadi ketika kita klik ke sana, seolah-olah tuh buka file baru, padahal enggak. Padahal file ini sendiri. Tinggal diambil sama dia sesuai dengan ini, data name-nya. Nah, begitu ya. Lanjut lagi ya. Di sini perlu dimasukkan baris 52 yang min.js. Jadi di atas adalah CSS, di bawahnya JS, JavaScript-nya. Lanjut lagi. Ini yang paling penting dan ini yang jadi teman dari CSS dan JS tadi di bawah ini. Jadi kita perlu menetapkan inisialisasi, yaitu kalau ingat PBO, nah itu konsep PBO. Di sini ada var app sama dengan new framework 7. Ada kurung buka, kurung tutup. Masih ingat ya? Yang ikut kuliah saya. Lupa sudah saya, Pak. Terserah, nanti saya paksa untuk ingat lagi. Kan kemarin sudah ada ya, di RPS kita pakai OOP, PDO. File yang kemarin yang dipakai. Aduh Pak, menyesal saya masuk kelas ini Pak. Ya masuk kelas sebelahnya. Pak Romi ya kelas sebelah ya. Nah, tapi Pak Rominya minta punya saya. RPS-nya. Berarti sama yang diajarin. Jadi sama-sama pusing ya. Sudah kalau gitu terima aja, nikmati aja. Nah, kalau di PHP dolar depannya. Kalau di JavaScript pakai kata-kata var untuk variabel. Nama variabelnya app ini. Isinya apa? Membentuk objek baru dari kelas bernama framework 7. Aduh Pak, jangan mengingatkan saya dengan masa lalu Pak gitu. Nah, di sini yang penting ya. Ada di sini namanya name ya. Mudah-mudahan sempat nanti kita bisa filenya misalnya sudah jadi kita kopikan ke dalam, kita coba praktekkan menggunakan Node.js. Ya, di Node.js ini sebetulnya kalau seperti ini ya, baris 59. Framework 7 ini bisa dipakai untuk membuat aplikasi yang bisa jalan di Android langsung ya. Bukan berbasis web dia, nanti jadi Android langsung. Atau bisa juga kita jadikan dia aplikasi yang bisa jalan di iOS. Bisa jalan di iPhone. Ya, kenapa? Karena di sini sudah ditentukan ID-nya. Ini bebas namanya, yang penting berbeda. Jadi kalau kita bikin aplikasi harus spesifik. Kalau biasa ngakses Google Play menggunakan browser, ya, itu biasanya muncul tuh. Ada titik apa namanya. Itu adalah identifikasi aplikasi. Nah, ini bisa nanti mudah-mudahan cepat kita praktekkan menggunakan Node.js, aplikasinya sudah jadi, kita langsung generate menjadi APK dari framework 7. Ya. Nanti tinggal di-share, di-install di Android-nya. Kalau yang di iOS, saya ragu-ragu ya, karena iOS ini agak sedikit ribet urusannya. Perlu langganan segala macam tuh. Ya, setahu saya punya adik saya gitu. Yang penting berikutnya adalah ini. Baris 63.
sampai 68. Ini ada roads. Roads itu adalah jalur. Jadi kita membuat inisial, contoh seperti ini. Ini ada pad namanya /about/ URL-nya adalah about.html. Jadi ketika sebuah link yang dinamai, yang alamat linknya itu ya, kalau kita biasanya mengakses link itu kan ref sama dengan langsung nama filenya .php atau .html gitu ya. Kalau di framework 7 enggak, kita bikinkan seperti ini, bikinkan padnya sini about ya, pakai slash seperti itu, about. Yang dibuka nanti adalah about.html. Kalau kita lihat ke atas, ini ada sebuah link /ref sama dengan nih /about/ ya. Ketika tulisan about f itu diklik, dia harusnya nanti membuka file ini yang disebutkan di dalam root sini, about.html. Agak sedikit pusing ya. Ini gabungan dengan JavaScript. Terus gimana kalau misalnya pengen supaya linknya itu langsung, misalnya mau buka Google, bisa ya, tinggal ditambahkan kelasnya nanti ya. Ini belum bisa jalan ya. Jadi kalau about f ini diklik, nggak jalan, nggak kemana-mana karena filenya juga nggak ada yang itu ya. Tapi coba diperhatikan di bawah sana, itu localhost /about tulisannya ya. Nanti yang akan dibuka adalah file about.html. Nah, ini pada pertemuan selanjutnya itu ya. Ada pertanyaan nggak sampai sini? Ini tenggorokan saya mulai pedas. Hari Sabtu nanti saya masuknya 2 kali ya. Kalian masuk jam 7, kurang lebih sampai jam 9. Jam 9 tuh masuk lagi sampai setengah 12. 3 SKS itu. Teori lagi. Ya, alhamdulillah lah. Sehat tapi kalau nggak bisa ngomong nggak bisa ngajar. Ada pertanyaan nggak? Belum ada pertanyaan Pak, kami pusing pokoknya Pak. Ya nggak apa-apa. Tugas saya menyampaikan dan kita sama-sama belajar. Ini juga baru bagi saya. Ya, kalau maunya saya kemarin tuh pakai jQuery Mobile aja. Ya, yang sudah pernah saya sampaikan dulu di tahun berapa itu. Kemudian sudah saya buat juga tutorialnya di blog saya yang jQuery Mobile. Jadi kan enak ya. Tapi ternyata jQuery Mobile itu sudah deprecated. jQuery Mobile itu pengembangannya dihentikan. Jadi dia sudah langsung digabung ke jQuery UI. Ke situ dia masuk. Nah, ini yang lebih baru dan banyak yang menggunakan framework 7 ya. Kemudian ada yang pakai Ionic. Kita pakai yang versi core, yang versi JS. Ada lagi kalau mau mengembangkan, nanti sambil belajar ya, pakai React Native. Itu yang dari Facebook. Kemudian kalau mau lagi bisa pakai Flutter yang versi web, pakai bahasa baru lagi namanya bahasa Dart. Kemarin saya disarankan pakai itu, saya bilang nggak bisa kayaknya harus belajar dulu, perlu waktu, sedangkan mata kuliahnya sudah mepet. Mata kuliah yang dikasihkan lumayan banyak, 5. Masuk 6 kali seminggu. Itu 13 SKS. Ya. Katanya nanti mau ditambah lagi untuk kelas karyawan. Nggak ada pertanyaan ya? Oke aja lah dulu. Silakan disiapkan. Nanti kalau pakai laptop, silakan pakai laptop dibawa, dimasukkan yang tadi ya. Nah, kemudian referensinya nih ke sini kita. Referensi utama.
Untuk dokumentasi framework 7-nya ada di framework 7io/doc ya. Ini websitenya. Coba lihat tampilannya dulu ya. Ini contoh ya. Ini contoh di bagian sebelah kanan ini ada gambar ponsel seperti ini. Ini adalah tampilan dari hasil dari framework 7 yang sudah jadi, yang jalan ya. Jadi bisa seperti ini dia. Ini ada slide sebelah kiri. Gimana Pak cara bikin itu? Ada di sini semua di dokumentasinya tadi. Ya. Ini misalnya ada search seperti ini. Tanpa perlu capek-capek kita ngoding, kita pakai saja, sudah selesai gitu loh ya. Enak Pak ngomong selesai, kami pusing. Ini akordeon, misalnya contoh akordeon ya seperti ini. Kalau diklik, nah seperti ini ya. Sudah disediakan semuanya. Ada, tinggal kita pakai. Ini tampilan untuk iOS. Sekarang tampilan Android, tinggal klik sebelah sini. Tampilan Androidnya seperti ini. Mirip-mirip aja. Ini tampilan versi desktop. Nih versi desktopnya. Nah, beda tampilannya ya. Ini kalau diakses lagi, kita inspect. Pakai perangkat mobile, seperti ini tampilannya. Wih, bagus Pak. Pengen Pak bikin gitu Pak. Iya, kita mau bikin ini memang. Cuman nggak semuanya ya. Oke. Pertama, referensinya adalah dokumentasinya. Ini dokumentasi. Rujukan kita semuanya ke sini. Gimana caranya misalnya bikin button, bikin tombol. Tinggal klik sini button. Ini semua dicontohin. Ini cara bikin button seperti ini. Ya. Aduh Pak, sebanyak itu Pak. Nih contoh buttonnya. Nah, kan gampang ya, ini sudah ada codingnya di sini, tinggal kita sesuaikan aja. Ini mau yang ada bulatannya, ini bulatan sedikit, misalnya gitu ya, ada semua di sini ada. Jadi sebetulnya tidak ada alasan kita bilang tidak bisa, ya. Makanya belajar. Ya, pertama dokumentasinya di sini di /doc, kemudian contoh antarmuka framework-nya ya menggunakan ini tadi kitchen sink ya. Ini di mana tadi Pak? Kok bisa sampai ke halaman itu? Dari sini. Halaman depan ini. Ini ya. Kalau mau lihat tampilan yang lebih enak di sini, yang desktop ini ya, diklik. Kemudian diklik lagi sekali nih yang full screen. Dia akan buka jendela baru. Nah, ini adalah untuk tampilannya. Nah, nih kalau bikin tombol. Wih, keren Pak. Ya keren. Dan untuk mencapai kekerenan seperti ini perlu usaha. Oke ya. Jadi ada dua.
Pertama dokumentasi itu codingnya seperti apa. Yang kedua adalah contoh tampilannya seperti apa. Jadi kita bisa bolak-balik ke sini nanti. Ya, kalau mau misalnya saya mau tampilan seperti ini Pak, gimana codingnya? Nah, tinggal kita cari di dokumentasi. Dokumentasi lari lagi ke sini. Mau apa tadi? Yang nih, yang kebuka nih. Nih, panel seperti ini ya. Mau bikin panel Pak, gimana caranya? Balik lagi ke sini. Di sini ada panel. Nih. Ada panel ya, kemudian mana contoh air. Nih. Dicontohkan di sini. Ini left panel, kalau panel sebelah kiri muncul ya sebelah kiri. Close. Nah, semuanya ada. Jadi dua ini ya. Ada pertanyaan? Nih, dua ini. Dokumentasi dan tampilan hasilnya. Belum masuk ke coding PHP-nya ya. Input data. Oh ya, projectnya nanti apa kira-kira? Project untuk kita bahas menggunakan ini. Saya aja ya, nanti yang mikir ya. Kalau cash flow gimana cash flow? Cash flow itu mencatat pengeluaran dan pemasukan. Supaya tahu duit kalian itu sisa berapa bulan ini. Pokoknya dalam sebulan kamu dikasih kiriman berapa, masukin. Berarti income, pemasukan. Habis itu apa yang dikeluarin? Masukin. Boleh jadi minus ya. Kalau utang, dimasukin utang. Saya pikirkan dulu ya. Cukup atau tidak waktunya? Ada pertanyaan? Jangan pesimis gitu ya. Biasanya kalau pesimis nih sudah down, sudah. Nah, kamu kalau mau nyerah di awal aja. Remedial syaratnya 60%. Tapi mereka rajin-rajin aja kayaknya. Apa? Iya lah. Iya dong, bakal sulit. Belum, nanti dulu mikir tugas belum. Saya aja pusing bikin materinya. Semester ini saya dikasih mobile. Semester depan lain lagi, bikin baru lagi saya. Tahun depannya mata kuliahnya lain lagi, belajar lagi saya. Jadi yang pusing itu sebetulnya bukan mahasiswa, dosennya yang pusing. Ya, dipersiapkan saja diri sebaik-baiknya ya. Laptopnya disiapkan, komputernya ya. Semakin ke depan ya tentu semakin meningkat tingkat kesulitannya. Maka kalau bingung yang kemarin apa ya? Ya udah nanti saya upload segera. Ya, biar dilihat. Karena kalau saya harus jelaskan lagi di pertemuan selanjutnya ngulang, nanti kita nggak lanjut materinya. Gitu ya. Ada pertanyaan lagi? Nggak ada? Rogas? Ada pertanyaan? Aman? Aman ya. Yang mana? Hari Sabtu, oke. Kita masuk 2 kali seminggu ya, yaitu hari Rabu dan hari Sabtu jam 7. Waktunya nanti agak fleksibel ya, bisa agak lambat masuknya, bisa juga tepat waktu, keluarnya juga gitu. Kita sama-sama maklum saja. Bisa juga lewat banyak nanti waktunya, itu saling menutupi antar pertemuan. Sabtu ini nanti kita kosong dulu
ya, kosong dulu karena kita seminggu ini sudah 2 kali ya masuk sama ini. Kita akan masuk lagi mulai Rabu depan dan Sabtu depan. Seterusnya. Ada pertanyaan? Nggak ada, aman ya? Silakan dimatikan komputernya kalau sudah. Kalau bawa flash disk, nyolok flash disk, dicabut flash disknya. Barang-barang jangan sampai ketinggalan. Khawatirnya kalau setelah ini ada yang masuk lagi, dibawa barangnya, itu yang susah ya. Oke, saya ucapkan terima kasih atas perhatian Anda semuanya. Terima kasih sekali lagi ya. Dengan berbagai pertanyaannya, tetap optimis ya. Pokoknya saya yakin bisa berhasil. Pasti bisa. Pasti lulus. Kenapa sih harus A nilainya? Yang B kan masih bisa juga. Ya, silakan diusahakan sebagaimana slide yang pertama dulu ya. Kalau mau dapat A, NA-nya harus 80 ke atas. Oke ya. Nilai tidak bergantung kehadiran juga ya. Banyak, ada 4 komponen. Mohon maaf jika ada kesalahan atau kekurangan. Kita ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.